Sesudah komuni ada berkat anak oleh Romo Hans. Anak-anak yang belum terima komuni dapat berkumpul di belakang. Kami lanjutkan katekese Hari Raya Paskah. Sebelum mengikuti perayaan Ekaristi, marilah kita mendoakan doa mohon uskup baru Keuskupan Surabaya. Umat dimohon untuk berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa mohon uskup baru Keuskupan Surabaya. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Gembala abadi kami, yang tak pernah meninggalkan kami, kawananmu, tetap selalu menjaga dan membimbing kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus Kristus telah memilih para rasul untuk menguduskan dan memimpin umat-Mu, dan untuk mewartakan sukacita Injil kepada semua makhluk. Bimbinglah umat-Mu di Keuskupan Surabaya yang kini menantikan gembala baru gereja-Mu, yang akan mengemban tugas para rasul. Berilah kami umat-Mu seorang gembala yang akan memimpin dan menemani pesiaran rohani kami, melaksanakan arah dasar Keuskupan Surabaya. Buatlah kami terbuka untuk menyambut dengan sukacita siapapun yang akan dipilih oleh Roh Kudus sebagai uskup Keuskupan Surabaya. Semoga Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami berkenan berdoa bersama kami, agar kami segera dianugerahi uskup baru. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ngampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti Ekaristi. Terima kasih.
yang terkasih, kami lanjutkan dengan katekese hari ini. Katekese Minggu Hari Raya Paskah. Gereja merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Dalam Minggu Agung ini diadakan misa-misa pertama yang mengawali misa Paskah. Hari ini sudah dihitung sebagai hari Minggu Paskah, awal masa Paskah, yang akan berakhir pada hari raya Pentakosta, 50 hari kemudian. Namun demikian, masa Trihari Paskah sendiri baru berakhir setelah ibadat sore kedua hari Minggu itu. Ciri khas Minggu Hari Raya Paskah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Vigili Paskah Sabtu malam. Percikan dengan air baptis yang diberkati pada malam Paskah dapat dilakukan dalam pertama ritus pembuka atau kedua sebagai penutup ritus pembaruan janji baptis. Sebagai hari Minggu yang amat istimewa, maka hendaknya liturgi hari ini sungguh-sungguh dipersiapkan. Petugas, musik, doa, dekorasi, dan lain sebagainya, dan dijadikan acuan bagi hari-hari Minggu yang lainnya. Berkat melihat dengan haleluya panjang. Juga selanjutnya selama oktav Paskah. Berapa hal praktis. Misa Hari Raya Paskah harus dirayakan semeriah mungkin. Sebaiknya ritus tobat diisi percikan air baptis yang baru saja diberkati pada misa malam Paskah. Pernyataan tobat. Saya mengaku atau Tuhan kasihanilah diganti percikan itu. Lilin Paskah sudah diletakkan di dekat altar atau mimbar. Tidak perlu diarak lagi seperti pada ritus cahaya pada Vigili Paskah. Selama masa Paskah, lilin Paskah diletakkan di sana. Setelahnya disimpan di tempat pembaptisan atau di tempat lain yang aman, guna keperluan pembaptisan. Tempat air suci di pintu-pintu gereja pun sebaiknya diisi dengan air yang diberkati pada misa malam Paskah. Terima kasih.
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit, dan marilah kita merayakan dengan meriah. Inilah Paskah yang hari ini kita rayakan, kita hadirkan. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira, bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kita mohon anugerah dan rahmat-Nya, kehadiran kita semua sebagai satu keluarga, anak-anak, ibu dan bapak, adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu kita mohon ampun kepada Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup yang baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya.
telah meninggikan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan.
yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada perbedaan antara bangun dengan bangkit. Kepada adik-adik, tadi pagi bangun jam berapa adik-adik? Jam 5, waduh pagi sekali. Jam 6, oke. 7, ya. Jam 12, oh ini masih jam setengah 11 ini. Ya. Oh atau bangun tadi pagi jam 12 maksudnya gitu ya. Itu namanya bukan bangun, itu namanya belum tidur itu ya. Bangun jam 8, ya. Kalau 100, ya jawaban anak-anak ini selalu lucu nih ya. Bangun itu berarti dari tidur, lalu kemudian sadar dan kemudian itu namanya bangun. Ya, dari kondisi tidur, lalu kemudian sadar dan terbangun. Tapi kalau bangkit, itu bukan dari tidur, tetapi dari mati. Dari mati, kemudian tersadar, dan akhirnya terbangun dan bangkit. Saudara-saudara yang terkasih adik-adik, inilah perbedaan antara bangun dengan bangkit. Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan, bukan terbangun, ya, tetapi bangkit, ya betul ya, bangkit. Nah, bukan Tuhan Yesus habis tidur lalu bangun, tidak. Tetapi Tuhan Yesus memang mengalami wafat, ya, mati karena disalib itu. Tapi kemudian dia bangkit. Berubah dari mati menjadi hidup. Kalau bangun itu berarti tidur lalu dia terbangun. Tapi dia dari tidur itu masih hidup, ya. Nah, inilah perbedaannya, bahwa kebangkitan berarti diubahnya kematian menjadi kehidupan.
Adik-adik, saudara-saudara yang terkasih, kita semua juga nantinya akan mengalami dibangkitkan ini. Hanya satu orang saja di dunia ini yang pernah bangkit, artinya dia membangkitkan tubuhnya sendiri, yaitu Yesus. Yang lain, semua manusia tidak mampu untuk membangkitkan dirinya sendiri. Maka dikatakan bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Yaitu Allah sendiri. Jadi adik-adik nanti juga ketika tidur nanti malam, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jagalah tidur malam ini supaya besok kami boleh bangun kembali dengan segar dan sehat. Ya, jangan lupa untuk berdoa itu. Kita semua memang membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Paskah ini adalah peristiwa besar dalam sejarah manusia. Satu-satunya yang terjadi bahwa manusia itu benar-benar mengalami kebangkitan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Meskipun dia adalah Allah, tapi jangan lupa bahwa Yesus juga sepenuhnya manusia. Dan manusia yang bisa bangkit adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua juga mungkin sedikit sulit untuk memahami hal ini. Bagaimana ya, kematian Tuhan Yesus lalu dia bisa bangkit. Dan tidak pernah disebutkan dalam kitab suci proses kebangkitan itu sendiri. Seluruh Injil hanya menyebutkan bahwa para murid, para wanita, yaitu misalnya hari ini kita dengarkan Maria Magdalena, mereka hanya menjumpai makam yang kosong. Dan makam kosong ini bukanlah karena mayat Yesus dicuri oleh orang, bukan. Apa buktinya? Tadi disebutkan dengan teliti oleh Injil. Bagaimana kain-kain yang dipakai untuk membungkus jenazah Yesus itu terlipat dengan rapi. Kalau ini dicuri, nggak mungkin ya, karena kalau dicuri pasti akan diambil mayatnya segera, mungkin kainnya tidak ada, atau mungkin kainnya akan tersemburat kemana-mana. Tetapi ini terlipat dengan rapi, ya, dan batu itu digulingkan dengan baik, artinya bukan dipaksa. Ya. Inilah tanda bahwa adanya kebangkitan itu jelas, tetapi proses kebangkitan itu tidak pernah ada yang tahu. Bagaimana Tuhan Yesus yang terbaring, lalu kemudian bangkit, itu tidak ada yang tahu. Mungkin kita bisa bertanya, dari hari Jumat sampai hari Minggu, Tuhan Yesus wafat. Di mana Tuhan Yesus waktu itu? Saudara-saudara yang terkasih, di mana? Di kayu salib. Oh, itu hari Jumat sudah selesai. Capek Tuhan Yesus kalau gini terus ya. Sudah selesai ya. Iya di surga ya, tadi loh benar di neraka, betul. Ini jawaban siapa namamu? Oh malu. Saudara yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa jawaban dia benar ya. Di mana Tuhan Yesus ketika selama 3 hari setelah dia wafat sampai bangkitnya, di mana ternyata Tuhan Yesus itu turun sampai ke tempat penantian yang dalam bahasa Inggris disebut hell. Mungkin bukan neraka tapi hell. Dalam iman kita dikatakan bahwa dalam syahadat iman kita aku percaya, yang wafat dan dimakamkan, dia turun ke tempat penantian dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu dalam iman aku percaya. Maka pada 3 hari itu Tuhan Yesus turun ke tempat penantian. Di mana itu? Yaitu adalah ketika manusia sebelum Yesus mengalami kematian dan akibat dosa, mereka mengalami penantian, belum masuk ke surga. Ya. Jadi di tempat itulah mereka mengalami siksaan, ya, karena si jahat, setan, dan neraka itu tempatnya orang-orang yang durhaka. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke situ, datang ke tempat penantian itu, yang tidak ada satu orang pun yang bisa mendatangi tempat itu, ya, karena terlalu ngeri. Maka Tuhan Yesus datang membebaskan orang-orang yang memang layak untuk mengalami kebahagiaan surga. Selama 3 hari Tuhan Yesus turun ke tempat orang-orang mati.
dan kemudian dia membawa orang-orang yang memang mengalami boleh menikmati surga masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Maka saudara-saudara yang terkasih, selama itu Tuhan Yesus menghancurkan maut yang mengancam kehidupan manusia. Inilah arti dari Paskah itu. Mengapa Yesus harus wafat? Supaya ia turun ke tempat orang-orang mati, membawa orang-orang yang terhukum, yang sebenarnya harusnya masuk surga, mereka dibebaskan. Dan inilah iman kita, Yesus turun ke tempat penantian. Selama 3 hari itu, ia membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi semua manusia yang memang menikmati kebahagiaan kekal. Kita yang masih hidup di dunia ini, dengan demikian sadar bahwa jangan sampai karena dosa-dosa kita itu sampai masuk ke dalam tempat di mana kita tidak bisa lagi keluar dari sana. Satu-satunya yang bisa keluar dari sana hanyalah Tuhan Yesus sendiri, yang masuk, datang ke sana, dan kemudian keluar. Karena tempat itu sangat jahat, sangat ngeri. Ya, saudara-saudara yang terkasih, karena itulah dalam perayaan Paskah ini kita diajak seperti para murid dan Maria Magdalena tadi. Mereka pada mulanya tidak mengerti bagaimana mungkin Yesus nanti akan wafat dan bangkit. Kita juga sulit untuk memahami iman yang demikian. Dalam banyak persoalan hidup kita juga tidak mengerti. Kenapa Tuhan memberi saya sakit? Kenapa Tuhan memberi anak saya seperti ini? Ya. Kenapa Tuhan memberi kehidupan keluarga kami berantakan seperti ini? Dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan itu semua. Tapi bukankah sebenarnya kalau kita pelan-pelan untuk mendengarkan kehendak Allah, maka kita akan tahu ternyata Tuhan itu berkehendak seperti ini. Dan Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk kepada kita. Keburukan-keburukan yang terjadi dalam hidup kita bukankah karena kesalahan dan dosa kita sendiri. Maka pada perayaan Paskah ini kita diajak untuk menyadari yang pertama, menjauhkan diri dari hal yang buruk, dan kemudian memperbanyak hal yang baik dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami apa yang disebut dengan buah-buah Paskah, yaitu kebangkitan. Karena itu, bagi adik-adik semua, karena kita merayakan Paskah, perlu juga untuk mulai pelan-pelan belajar untuk mendengarkan orang tua, taat kepada orang tua. Orang tua kalian, kalau kalian taat, mereka juga akan senang. Dan akibatnya apa? Kalau kalian taat pada orang tua senang. Kalau minta sesuatu itu biasanya cepat dituruti, ya misalnya. Mama, papa minta permen, ya langsung. Tapi kalau kalian nakalnya minta ampun, ya tidak bisa diatur dan seringkali menjengkelkan orang tua. Mama, papa minta permen, enggak usah, ya gitu langsung papa, mama. Maka memang pertama-tama taat pada orang tua bukan soal diberikan permen, tetapi pertama-tama karena kita menghormati orang tua, dan yang kedua, orang tua itu mempersiapkan kalian adik-adik untuk masa depan kalian. Maka nanti kalau di rumah dinasihati orang tua, ayo tidur, ayo belajar, ayo makan. Jangan lalu kemudian main game terus saja ya. Matanya sampai melotot-melotot begitu ya. Nanti kalau kalah marah-marah kepada orang tuanya. Ya, dengarkan kata orang tua, main games boleh, tetapi ada saatnya. Ya. Maka coba adik-adik mulai Paskah ini belajar mendengarkan kata orang tua. Mereka juga perlu kita bantu sebagai anak-anak. Mereka sudah lelah kadang-kadang bekerja untuk kita, maka perlu kita juga mendengarkan mereka. Taat kepada kata orang tua itu sangat melegakan bagi orang-orang tua kita. Demikian juga kepada para orang tua. Pada saat Paskah ini, baik kalau kita memperbanyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Cintailah anak-anak kita ini. Mereka adalah rahmat atau anugerah Allah kepada keluarga. Kalau Tuhan memberikan anak-anak ini kepada kita, baiklah kalau kita menjaga, mendewasakan dan mencintai mereka sebanyak-banyaknya. Semakin banyak anak itu mengalami cinta ini, semakin mereka akan berkembang dalam cintanya orang tua, dan kelak mereka juga akan menjadi orang-orang yang penuh cinta.
Semakin mereka mengalami pukulan, kebencian, umpatan dari orang tua, seperti itulah mereka nanti akan jadinya ketika mereka dewasa. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang tua juga perlu kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menganugerahkan anak-anak kita ini kepada kita. Apapun keadaannya mereka, tidak ada menurut saya namanya anak itu bodoh, tidak ada. Hanya mereka belum belajar, maka orang tua perlu untuk mulai mengajari mereka, mulai mendampingi mereka. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi mendampingi anak, mendewasakan anak, itu adalah juga tugas utama kita. Tugas utama orang tua bukan hanya bekerja, tetapi mendampingi anak kita, mencintai mereka sebanyak-banyaknya. Kita mohon rahmat Tuhan agar Paskah ini sungguh kita bawa, kita hadirkan dalam keluarga-keluarga kita. Sehingga harapannya keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh dalam kebaikan Tuhan ini. Sehingga kita pun bisa sebagai anggota keluarga baik satu dengan yang lain dan tumbuh menjadi keluarga-keluarga yang baik yang dilihat oleh orang lain, itu keluarga Katolik yang baik. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga rahmat Paskah kita bawa bukan hanya kita rayakan hari ini, kita bawa sampai ke keluarga kita masing-masing, kita sadari bahwa Tuhan telah bangkit, Ia telah membebaskan kita dari dosa, semoga kita hidup dalam kebaikan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, adik-adik yang terkasih, kita saat ini akan masuk pada upacara pembaruan janji baptis. Pada saat dulu kita menerima pembaptisan, saat itulah kita mengakui Yesus yang bangkit, Yesus yang menjadi penyelamat kita. Mari bersama-sama kita masuk pada upacara pembaruan setan, pembaruan janji baptis, penolakan setan, dan pengakuan iman. Saudara-saudara yang terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah saudara menolak setan? Dan semua perbuatannya? Dan semua tipu muslihatnya? Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang kita akan diperciki dengan air suci yang mengingatkan kita pada pembaptisan kita dulu.
Marilah kita haturkan doa-doa kita melalui doa umat. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya, maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menghalang persatuan dan kerukunan di antara bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu. Dengan tak henti-hentinya kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, dan para uskup kami, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal, dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan, yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati
terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda, yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur,
ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Mari kita ingat dan kita sebut dalam hati saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka mengalami kebangkitan bersama Tuhan Yesus dan mengalami kebahagiaan kekal. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya, kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saya ucapkan selamat Paskah kepada adik-adik, saudara-saudari, Bapak Ibu semua. Kita bersyukur untuk perayaan yang luar biasa pada hari ini, bahwa kita boleh menerima rahmat dan anugerah penebusan dari Tuhan, serta rahmat kebangkitan. Kita bawa kegembiraan dan makna Paskah ini ke dalam keluarga kita masing-masing, dan kita teruskan supaya kita juga boleh berbagi kepada semua orang kebaikan-kebaikan ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para orang tua yang telah menghantar anak-anaknya juga untuk boleh mengalami perayaan Paskah pada hari Minggu ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik semua yang telah bersama-sama bergembira, khususnya juga untuk KUR dari Biak yang sudah menyanyi dengan luar biasa. Di telinga saya itu suara mereka kedengaran so cute gitu ya. Jadi seneng rasanya ya, tidak hanya mendengarkan suara orang dewasa, tapi mendengarkan suara anak-anak yang murni dan polos ya. Terima kasih sudah menyanyi dengan baik, yang juga kostumnya luar biasa ini ya, pakai hitam dan merah ini untuk KUR dari Biak. Dan juga pada semua petugas, para panitia, ya, para anggota tim dekor yang sudah mendekor gereja ini sejak awal sampai hari ini, juga untuk para misioner, lektor, mazmur, dan semua petugas yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena jumlahnya jutaan orang ini petugasnya, jadi tidak mungkin disebutkan satu-satu. Dan setelah ini, untuk anak-anak waktu pulang, nanti akan diarahkan oleh kakak-kakak untuk mengambil souvenir, maka nanti lewatnya untuk anak-anak, adik-adik, itu pintu yang sebelah sini ya, jadi kanan di depan sana, nanti pulangnya sebelah kanan yang dekat Gria Maria ya. Nanti anak-anak bisa mengambil souvenir di pintu samping kanan dekat Gua Maria. Para orang tua juga bisa mendampingi anaknya untuk mengambil souvenir. Sementara bagi umat yang tidak menghantar anak-anaknya, itu bisa lewat ke yang sebelah kiri Anda atau kanan saya. Jadi bisa lewat sana supaya tidak berjubel, tidak berdesak-desakan. Adik-adik yang duduk di mesanin, jadi di atas, ya, lalu di balai stasi, nanti souvenir akan diantar oleh kakak-kakak pembina. Maka harap adik-adik dan orang tua yang ada di atas maupun yang ada di balai untuk sabar menunggu, tidak usah tergesa-gesa pulang, nanti souvenir akan diantar ke sana. Dan juga nanti setelah perayaan ini akan ada foto bersama. Ya. Terima kasih atas semua perayaan yang boleh kita nikmati pada hari ini. Mari sekarang kita lengkapi dengan mohon berkat meriah. Saudara-saudara yang berbahagia, hari ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga demi kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna.
Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah di surga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur